Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Zulkarnain di sini. Saya akan membahas tentang logaritma. Ini adalah materi logaritma bagian 1. Agenda belajar kali ini adalah mengenal definisi logaritma, mengenal cara menulis logaritma, dilanjutkan dengan latihan soal logaritma. Definisi logaritma. Logaritma merupakan inverse dari bentuk eksponen. Apa itu inverse? Kalau misalnya Y adalah fungsi dari X, maka inverse-nya adalah X fungsi dari Y. Seperti apa logaritma? Bentuk dasarnya adalah Y sama dengan A log X. Bentuk eksponen yang setara adalah A pangkat Y sama dengan X. Jadi, keduanya adalah bentuk inverse ya. Kalau Anda belum paham dengan bentuk logaritma, Anda dapat mengubahnya menjadi bentuk eksponennya ya. Bagaimana tadi? Kalau logaritmanya Y sama dengan A log X, maka bentuk eksponen yang setara adalah A pangkat Y sama dengan X. Baik, kita lanjutkan mengenai simbolnya. Tadi Y sama dengan A log X. A itu bilangan dasar. X-nya adalah numerus. Oke. Syaratnya fungsi ini berlaku. Syaratnya bilangan dasarnya harus positif dan numerusnya harus positif juga. Baik, cara menulisnya. Cara yang pertama misalnya A log X. A bilangan dasarnya A. A ditulis superskrip kecil di atas sebelum log-nya ya. Dilanjutkan dengan numerus. Cara kedua, log A dari numerus X ya. Tulis log-nya dahulu, kemudian bilangan dasarnya ditulis subskrip kecil di bawah, dilanjutkan dengan numerus. Oke. Jika bilangan dasar tidak ditulis, misalnya log X, nah ini identik dengan 10 log X. Jadi, Anda harus sudah paham bahwa kalau bilangan dasarnya tidak ditulis, otomatis bilangan dasarnya adalah 10. Oke, kita lanjutkan. Langsung saja ke contoh soal. Tentukan nilai dari 2 log 32. Caranya bagaimana? Kita lihat. Misalkan dulu, Y sama dengan 2 log 32. Kenapa dimisalkan? Ini akan mempermudah kita untuk menghandle-nya ya. Oke, supaya lebih mudah kita ganti ke bentuk eksponen ya. Maka bentuk eksponennya adalah 2 pangkat Y sama dengan 32. 2 merupakan bilangan dasar. Di sini ya. Selanjutnya bagaimana? Kita harus menyamakan bilangan dasar di ruas kiri dan kanan. Di ruas kiri bilangan dasarnya 2, di ruas kanan harus diganti menjadi 2. Caranya gimana? Kita faktorkan 32 menjadi 2 pangkat sekian. Ya. Caranya bagaimana?
Ya, 32 ini sama dengan 2 pangkat 5. Supaya gampang kita buat pohon faktornya. Ya. 32 kita faktorkan 2 gitu ya. Kita bagi 2 jadi 16, bagi 2 lagi jadi 8, bagi 2 lagi jadi 4, bagi 2 lagi jadi 2 dengan 2. Kemudian kita hitung faktornya yang berbentuk 2. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka 2-nya. Jadi 32 itu sama dengan 2 pangkat 5. Nah, sehingga kita peroleh jawabannya 5 ya. Jawabannya 5. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tentukan nilai dari 9 log 531.441. Angkanya cukup besar, tapi Anda tidak usah kaget. Kita selesaikan bertahap. Ya. Oke, bagaimana caranya? Mirip dengan yang tadi, kita misalkan Y sama dengan 9 log 531.441. Kemudian kita buat bentuk eksponennya supaya lebih mudah ya. Jadinya 9 pangkat Y sama dengan 531.441. Kemudian kita samakan bilangan dasarnya menjadi 9. Ruas kiri dan kanan kita samakan bilangan dasarnya. Caranya bagaimana? Pakai pohon faktor yang tadi ya. Jadi 531.441 adalah 9 pangkat 6. Ya, ini dari mana tadi? Dari pohon faktor ya. Ya, ini pohon faktornya 531.441 kita bagi 9, hasilnya 59.049. Kita bagi 9 lagi, hasilnya 6.561. Kita bagi 9 lagi, hasilnya 729. Kita bagi 9 lagi, hasilnya 81. Kita bagi 9 lagi, hasilnya 9 dengan 9. Kalau semuanya sudah 9, kita selesai faktorisasinya. Tinggal kita hitung jumlah 9-nya ada berapa ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 531.441 sama dengan 9 pangkat 6. Nah, sampai sini kita peroleh jawabannya, Y sama dengan 6. Ya. Oke, kita lihat contoh ketiga dan keempat. Oke, yang ketiga, tentukan nilai log 10.000. Nah, ini bagaimana? Kita misalkan dulu, Y sama dengan log 10.000. Nah, ini tidak ada bilangan dasarnya. Bukan tidak ada ya, tapi bilangan dasarnya adalah 10. Jadi, Y sama dengan 10 log 10.000. Oke, kita ganti ke bentuk eksponen supaya lebih mudah. 10 pangkat Y sama dengan 10.000. Oke, ruas kiri dan ruas kanan kita samakan bilangan dasarnya menjadi 10. Maka 10.000 harus diganti. Caranya bagaimana? Kita ganti 10.000 dengan 10 pangkat 4 ya. Dari mana 10 pangkat 4? Dari pohon faktor ya. Sampai sini kita peroleh jawabannya Y pangkat 4. Baik, kita lanjutkan ke nomor 4. Tentukan nilai log 10 pangkat minus 7. Caranya bagaimana? Kita misalkan lagi supaya lebih mudah ke depannya. Misal Y sama dengan log 10 pangkat min 7.
Kalau tidak ditulis bilangan dasarnya, maka bilangan dasarnya otomatis 10 ya. Sehingga Y sama dengan 10 log 10 pangkat minus 7. Kita ganti ke bentuk eksponennya, maka 10 pangkat Y sama dengan 10 pangkat minus 7. Sudah kita peroleh ruas kiri dan kanan dengan bilangan dasar yang sama, maka kita dapat langsung peroleh jawabannya, Y sama dengan minus 7. Baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 5. Bagaimana kalau bilangan dasarnya merupakan pecahan dan numerusnya juga pecahan? Contohnya, tentukan nilai 1/5 log 1/125. Oke, kita misalkan dulu Y sama dengan 1/5 log 1/25. Kita perjelas dulu, Y sama dengan 1/5 log 125. Bilangan dasarnya kita kasih kurung supaya lebih jelas. Oke, dengan bilangan dasar 1/5, maka kita peroleh bentuk eksponennya 1/5 pangkat Y sama dengan 1/125 ya. Dengan kata lain, 5 pangkat Y sama dengan 125. Dari mana? Ini dari sifat eksponen ya. Sama-sama dikeataskan bilangannya ya. 1/5 dan 1/125-nya sama-sama dikeataskan. Maka kita peroleh ini ya. Selanjutnya bagaimana kita samakan bilangan dasarnya. Kita samakan menjadi bilangan dasarnya menjadi 5 ya. Jadinya 5 pangkat Y sama dengan 5 pangkat 3 dari mana? Dari pohon faktor 125 gitu ya. 125 sama dengan 5 pangkat 3. Nah, sampai sini kita peroleh jawabannya Y sama dengan 3. Oke. Kita lanjutkan lagi ke contoh berikutnya. Tentukan nilai 1/8 log 1/4096. Oke, kita misalkan dulu Y sama dengan 1/8 log 1/4096. Kita perjelas lagi, bilangan dasarnya dikasih kurung. Jadi bilangan dasarnya 1/8 ya. Numerusnya 1/4096. Kita ganti ke bentuk eksponen. Bentuknya adalah 1/8 pangkat Y sama dengan 1/4096. Oke, sama-sama kita keataskan bilangannya. Jadinya 8 pangkat Y sama dengan 4096. Kita samakan bilangan dasarnya menjadi 8. Bagaimana caranya? Pakai pohon faktor. Jadi di ruas kiri 8 pangkat Y, ruas kanan 8 pangkat 4. Sampai sini kita peroleh jawabannya Y sama dengan 4. Baik, kita lanjutkan soalnya. Tentukan nilai 4 log 1/64. Nah, kali ini numerusnya angka pecahan, tapi bilangan dasarnya bilangan bulat ya. Oke, kita misalkan dulu Y sama dengan 4 log 1/64. Kemudian kita ganti menjadi bentuk eksponen. 4 pangkat Y sama dengan 1/64.
Supaya setara, maka ruas kanan harus dibalik posisinya. Caranya gimana? Kalau 1/4 maka menjadi pangkatnya minus 1 ya. Jadi 1/64 ditulis sebagai 64 pangkat minus 1. Selanjutnya harus bagaimana kita faktorkan 64-nya ya. Kita samakan bilangan dasarnya menjadi 4. Dengan menggunakan pohon faktor, kita peroleh 64 itu 4 pangkat 3. Sehingga 4 pangkat Y sama dengan 4 pangkat min 3. Kenapa jadi min? Karena tadi ada pangkat min 1 di luarnya ya. Oke, sampai sini kita peroleh jawabannya. Y sama dengan minus 3. Oke, berikutnya tentukan nilai setengah log 16. Ini nomarusnya bilangan bulat, tapi bilangan dasarnya pecahan ya. Kita lihat caranya, kita misalkan dulu Y sama dengan setengah log 16. Kita perjelas dulu bilangan dasarnya, kita kasih kurung ya, Y sama dengan setengah log 16. Setelah itu kita ubah menjadi bentuk eksponen supaya lebih mudah. Jadinya setengah pangkat Y sama dengan 16. Kemudian kita balik setengahnya menjadi 2 pangkat min 1, maka ruas kiri menjadi 2 pangkat minus Y, ruas kanannya 16. Kemudian kita samakan bilangan dasarnya menjadi 2. Ruas kiri 2 pangkat minus Y, ruas kanan 2 pangkat 4. Dari mana 2 pangkat 4? Dari pohon faktor 16 ya. Sampai sini kita peroleh minus Y sama dengan 4, maka jawabannya Y sama dengan minus 4. Baik, contoh terakhir, tentukan nilai 7 pangkat 7 log 31. Bagaimana caranya? Oke, jangan panik dulu, kita lihat bertahap. Yang pertama, kita misalkan dulu P sama dengan 7 pangkat 7 log 31. Kita perjelas pangkatnya berbentuk logaritma ya, kita kasih kurung. Jadi 7 pangkat 7 log 31. Kemudian kita misalkan lagi Y-nya si pangkatnya tadi ya, 7 log 31 ya. Kemudian kita tulis P sebagai 7 pangkat Y, karena Y-nya adalah 7 log 31. Lalu bagaimana untuk memecahkannya? Kita lihat lagi Y ini ya. Fungsi logaritma ini kita ubah ke bentuk eksponen. 7 pangkat Y sama dengan 31 ya, berdasarkan logaritma ini ya. Selanjutnya bagaimana? Kita lihat 7 pangkat Y sama dengan P, dan 7 pangkat Y juga sama dengan 31. Ya, sehingga kita peroleh P sama dengan 31. Demikian penjelasan dari saya. Saya kira ini mudah ya, Anda juga dapat mencobanya. Selamat belajar, semoga Anda semakin pintar dan cerdas.